sebabnya kadang kalau kita tidak menghargai pengorbanan itu saudara, alangkah hinanya kita di hadapan Tuhan. Begitu dia saudara. Dan saudara lihat sabuknya ini saudara, dia seperti mata panci. Dia sabuknya ini seperti ditarik, seperti ini ada apa yang saudara lihat di rumah. Saudara ditarik itu nempel dia saudara. Baru ditarik seperti kancing kain itu dia ditempel, ditarikkan dia. Dan ini juga dia dibawa ke Golgota. Di sana juga saudara dia tidak mengalami pertolongan, kecuali salah satu nanti orang datang yang menolong dia, yang disebut dari Kirene saudara. Dia memberikan pertolongan. Dan sekarang dia sudah ada di Golgota. Dan lihat saudara, dengan paku di tangannya saudara. Dan pengorbanan itu inilah pengorbanan saudara yang dia lakukan untuk kita. Alangkah rendahnya dan hinanya kita ketika kita tidak menghargai pengorbanan. Jadi hari ini saudara terkasih di dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan. Karena hari ini adalah hari kebangkitan. Jadi hari ini saudara kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 10. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 10 kita akan bacakan secara bergantian. Dan untuk menghormati firman Tuhan, saya undang semua jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 10. Saya baca ayat 1 saudara, ayat 2 dan ayat yang ke 10 nanti, atau langsung saja sampai 11 nanti. Ayat 11 nanti kita bersama-sama. Saya bacakan ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Korintus pasal 15 ayat 1, kebangkitan Kristus. Jadi tema kita hari ini adalah kuasa kebangkitannya. Hari ini tema kita kuasa kebangkitan. Ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh. Ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah aku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja dan percaya. Iya. Ayat ketiga, saya teruskan. Dan 4 nanti tetap saudara 11 kita bersama-sama. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah
aku terima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak-anak yang sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya padaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bersama-sama sebelah. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, demikianlah kamu menjadi percaya. Silakan dulu. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, kita melihat dulu kepada kesaksian hari ini. Ada tadi kesaksian ya Bapak Daud, Saudara. Ya, jadi hari ini dia sudah menjadi bapak. Ya, sekalipun belum bapak-bapak. Ya, karena bapak dengan bapak-bapak berbeda. Jadi kita berdoa ya bagi keluarga ini supaya tetap lawatan Tuhan, berkat Tuhan yang menyertai mereka, biarlah mereka di dalam rumah tangga selalu senantiasa mengikut sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan mereka ke depan. Karena rumah tangga ini sebetulnya saudara beban. Artinya kita tidak lagi bebas, tetapi sekalipun beban, tapi kalau kita bisa menjalaninya saudara, rumah tangga itu adalah hal yang luar biasa. Bisa mengarahkan hidup kita juga menjadi orang yang lebih baik. Ya, jadi kita memang kami saudara ketika mereka pulang memang begitu pergejolakan yang luar biasa. Ya, karena sekarang ini di Sumatera Utara memang sangat luar biasa saudara, lebih ngeri di sana dikatakan daripada di Batam ini. Kita di sini masih bisa, saya setiap hari masih bekerja saudara. Ya, saya setiap hari masih bekerja. Ya, masih selalu berinteraksi dengan orang banyak, sekalipun kami memang sudah mulai harus menjaga jarak. Ya, rapat pun memang kami sudah mulai menjaga jarak. Karena apa saudara? Karena orang-orang di sekitar kami tidak tahu seperti apa gitu. Kalau kita kan kita tahu, kita semua memiliki riwayat kita di sini, semua kita orang-orang yang sehat-sehat. Tidak ada satu pun kita mengalami sakit penyakit saudara. Jadi kita yakin percaya. Seharusnya kan pemerintah hari ini mengatakan kepada kita semua harus pakai masker saudara. Ya, tapi kan lucu juga kalau kita di gereja sini semua begitu tutup muka, kita semua saya berkorban tutup muka pula dengan saudara, seperti kan jadi lucu kan. Jadi kita pikir ya doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka sangat besar kuasanya. Jadi ini yang kita pegang. Jadi mereka menikah pada tanggal 28 Maret. Ya, pemberkatan dan tanggal 29 mereka mau acara pesta saudara adat saudara. Itu juga saya yang membuat perubahan tanggal. Seharusnya mereka buat 29 hari Minggu dan 30 pestanya hari Senin. Ya, karena saya bilang janganlah nanti takut saya tidak terkejar seperti itu. Jadi diubahlah tanggal ini menjadi tanggal 27 ya, tanggal 27, 28. Ya saya mengubah. Tetapi saudara, pas hari itu ya saya dapat kabar di sana, saudara aku terkasih dalam Tuhan. Saya sudah susun tas saya berangkat ingin sendiri karena tidak bisa dengan ibu gembala. Karena waktu itu kan ibu gembala
batuk, ya. Dan dia batuk dan dia juga sangat takut. Gimana ini Pak? Gimana ini Pak? Dan pertama saya sudah susun rencana bahwa kami bertiga dengan Siropenesia. Ya, saya Efraim dengan Siropenesia. Kami sudah bincang di rumah ini. Oke, kalau Mama nggak ikut kami bertiga. Siropenesia sudah sangat senang, dia sudah bisa ikut ke Medan gitu kan. Ya karena nggak usah lagi dipikirkan, tiket ke sana sudah dibeli, tiket ke sini sudah dibeli, kurang apa lagi? Mobil di sana sudah disewa, saudara, tinggal berangkat kami dari sana sudah kami sewa mobil Grand Livina di sana untuk kami sewa untuk perjalanan kami. Tetapi tentang hari Rabu, ya hari Rabu saya ditelepon dari kampung saya, ya dari kampung saya ketua Karang Tarunanya menelepon saya karena mungkin mama saya ada cerita kepada mereka saya akan pulang seperti itu. Dia bilang, ya Bang, tolong, kami tidak ingin abang tidak pulang, tetapi di kampung kita ini tidak bisa yang masuk. Dia kirim surat itu sudah ditandatangani oleh PPD-nya di sana, maksudnya badan pengurus desa di situ, sama kepala desa, ketua Karang Taruna, dan tidak bisa pulang. Ya kami tidak ingin abang nanti sampai di sini, ya nanti abang nggak bisa di kampung ini kan repot kita katanya. Oh gitu ya, iya. Jadi kan siapa kan begini gitu sudah, namanya kita nggak bisa ke kampung kita. Jadi saya pikir, dan hari Senin, hari berangkat pagi itu saya masih bertanya di sana di Kuala Namu. Dia bilang kalau kira-kira suhu badan kira-kira tidak menentu lagi lebih baik tidak. Ya, jadi saya pikir Tuhan bagaimana ini. Ya, dan malamnya juga sebetulnya untuk membuat hati saya juga agak sedikit tenang karena ada WA Daud juga sama saya. Sebetulnya kalau dia lihat WA-nya dia bilang, Pak, kalaupun Bapak nggak datang nggak apa-apa kan begitu Daud, ada di WA-nya seperti itu kan. Ya, tapi saya tetap komunikasi dengan pendetanya, saudara. Saya tetap komunikasi. Ya, saudara bisa lihat bahwa kita tidak pernah ibadah di gerejanya dan kita diberkati sama dia, kan dia bersedia di gereja itu juga hal yang luar biasa. Ya, cuma karena memang situasinya yang tidak mengizinkan kita di sana, ya hatiku sampai hari ini merasa kalian belum menikah. Jangankan dulu kalian, aku nanti itu berkata. Macam mana anaknya menikah bapaknya tidak ada? Ya, si Nova ini mulai dia mau dekat dengan Tuhan di sini, pertumbuhannya di sini, sampai dia menjadi seorang pendeta pembantu di sini. Ya, tahu juga seperti itu. Di sini semua dibentuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ya, nggak mungkin perasaan aku memberkati dia. Ya, tapi inilah kenyataan yang Tuhan izinkan. Hatiku menangis. Ya, ketika dilihat foto-foto dikirim di Facebook, ngapain lah foto-foto yang dikirim? Karena ada foto di situ. Itu masalahnya. Ya, jadi jangan udah pikir jangan udah pikir nanti damai hati waktu nggak damai. Ya, keluar ruang senang hatiku karena aku ingin melihat. Tapi saya juga bersyukur bahwa semua berjalan sekali dalam keadaan was-was saudara dan kepulangan ke Batam juga. Dia tahu saya, tahu saya. Dia bilang, Pak, kami ODP Pak. Waduh, Tuhan tolong kami. Ya, apa itu ODP? Karena memang kalau kita masuk ke dalam satu daerah sekarang ini memang kita otomatis di ODP. ODP itu artinya orang dalam pantauan. Belum kena penyakit kita. Tapi memang langsung dipantau. Artinya gerak kita harusnya itu dikarantina selama 14 hari. Tapi mereka ini bisa pulang ke sana dan pulang ke sini dengan dia pertolongan Tuhan, hal yang luar biasa. Ya, jadi tetap sukacita, damai Tuhan, tetap menyerahkan. Ya, dan kita lihat Tuhan akan bekerja senantiasa. Dan jangan pernah berpikir hal yang negatif kepada Bapak ini, karena Bapak juga merasakan hatinya pedih ketika tidak melihat anaknya sekarang berkasih di dalam Tuhan. Ya, jadi itu saja. Ya, tapi hari ini saudara saya percaya hati itu sudah damai. Ya, karena apa yang selama ini dirasakan sama mereka sudah selesai, ya kan? Apalagi Daud ini, apa ini, gitu kan? Ya, jadi gak menikah, karena ini udah 2 kali nih. Dulu, ya orang tua daripada Daud ada di sini. Waktu itu sudah mulai rencana pernikahan, jatuh naik motor, patah tangannya. Jadi diundur lagi pernikahan. Dan ini lagi karena gara-gara corona ini nanti nggak jadi lagi menikah. Kalau memang tadi dia ini nggak jadi syarat menikah lagi mereka ini berdua. Tapi Tuhan baik ya. Baik saudara, itu saja saudara terkasih dalam Tuhan.
Ya, mari kita tetap bersukacita, karena sukacita kita di dalam Tuhan tetap harus terlaksana. Sekalipun tidak aku memberkatinya di sana, tapi ada adikku di sana yang memberkatinya. Ya, jadi kita berdoa saudara terkasih supaya semakin diberkati. Kita kembali kepada firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ayat 1 dia berkata, dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil dan yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Jadi saudara, di dalam hal kebangkitan ini, ayat 1 ini dan 2 mengatakan adalah karena di dalamnya kamu telah teguh berdiri. Kita sudah teguh berdiri di dalamnya, dan oleh Injil itu kamu diselamatkan. Jadi Injil itu adalah keselamatan bagi kita. Sebab tidak ada Injil yang berani menjamin saudara dan saya masuk kepada keselamatan. Ini adalah kuasa kebangkitan Tuhan. Saya teruskan, ada 3 poin saudara yang hari ini kita lihat. Ya, hari ini adalah poin pertama ayat 1 dan 2 adalah 1. Inilah kuasa yang menyelamatkan kita. Kuasa yang menyelamatkan kita. Sebab dikatakan saudara, ya, inti dari pemberitaan Paulus dalam ayat ini adalah murni untuk keselamatan kita di dalam Yesus. Ya, ini saya catat tadi malam. Makanya saya tidak pakai handphone, biasanya saya pakai handphone. Jadi hari ini saya pakai ini. Karena di sini saya catat tadi malam, karena saya lihat handphone akan dipakai, saya tidak bisa saudara. Jadi saya tulis di sini. Kenapa saudara? Kalau biasanya saya jarang pakai catatan yang seperti ini, karena saya lebih relate saudara, nggak ada catatan memberitakan firman Tuhan. Sekalipun kadang agak-agak lari juga dia, tapi artinya adalah tidak menyimpang. Ya, tetapi karena ini kita juga live, ya seperti ini saudara, kita harus betul-betul, karena itu bukan hanya kita saudara, banyak orang yang mendengar dan melihat, dan nanti mungkin orang putar pak di sini sama khotbahnya kalau orang kan manusia. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, hari ini adalah kuasa kebangkitan ini kita bisa lihat. Ya, ayat 1 sampai 2 adalah untuk keselamatan kita saudara terkasih di dalam Tuhan. Ya, kuasa yang menyelamatkan. Coba lihat dulu dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17, satu orang mau bacakannya. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Agak cepat sedikit. Roma pasal 1 ayat 16 Dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan pemimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iya. Orang benar akan hidup oleh iman. Ayat 16 dia berkata saudara, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, dalam Injil artinya dalam Alkitab ini. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, mungkin dulunya orang-orang Israel sana, tetapi juga orang-orang Yunani dan termasuk kita saudara. Kita diselamatkan oleh Injil, katakan amin. Sebab kalau tidak ada Injil, tidak ada jalan keselamatan untuk kita. Kapan Injil itu mulai ada? Yang disebut Injil adalah setelah Yesus Kristus, maka disebut ada Injil. Di dalam kitab perjanjian lama atau disebut PB itu adalah itu semua kiasan tentang keselamatan. Karena keselamatan itu belum datang. Keselamatan itu belum ada. Semua hanya menjanjikan, menubuatkan tentang kedatangan seorang Mesias. Kalau tidak datang Mesias itu, maka sia-sialah semua nubuatan-nubuatan yang dibuatkan oleh nabi-nabi. Tetapi Yesus menggenapi semua nubuatan itu. Maka saudara, antara PB dan perjanjian lama PL dan ke PB itu, sekalipun dia dalam rentang waktu yang sangat jauh perbedaan di dalam penulisannya, dia tetap konkret. Dia tetap konkret. Jadi saudara itu terkasih, melalui keadaan virus corona ini, kita bisa belajar saudara, bahwa suatu saat ketika Tuhan datang, semuanya tidak berarti
Ini puji Tuhan, masih Tuhan berikan, masih ada ruang untuk kita bekerja. Masih ada ruang bagi kita untuk beraktivitas. Suatu hari kelak tidak ada waktu lagi untuk beraktivitas. Seperti ini saja sudah mulai diancam kita, seperti lockdown ini kan sudah mulai diancam kita. Semua di rumah dan tidak ada aktivitas sama sekali. Ya, di Jakarta kan sudah dilakukan ini 3 hari sudah. 10, sudah 12 tidak dilakukan sekarang ini. PSBB itu kan. Sekarang semua dilakukan. Kalau sempat lockdown semuanya perusahaan ditutup semua, dirumahkan kita. Dikasih beras kita 1 bulan, tapi nggak boleh keluar dari rumah. Mau jadi apa? Sanggup nggak kita? Disuruh kita semua di rumah kita. Rumah Pak Markiano sepiring kunci dari luar, dia kunci dari luar. Apa Bapak perlu sediakan? Mau makan jagal hari ini Pak, jagal ada, kita jagal. Pak, aku hari ini harus mau makan anggur Pak, biar aku sehat, dikasihnya anggur. Pak, aku ini aku harus makan buah pepaya supaya pencernaan kata supaya BAB itu juga agak lancar Pak. Dikasih lagi saudara. Sanggup nggak saudara ketika dilakukan di rumah semua, disuruh di rumah terus. Ya kalau pengantin baru di rumah terus begitu. Kalau kita sudah tua-tua begini bagaimana? Ya, saling pandang-pandangan lah. Ya, kadang sudah terlalu rapat kita rasa istri kita. Ya, janganlah terlalu rapat untuk kan gitu. Tapi kalau terjadi hal-hal seperti itu, saudara sanggup nggak gitu? Anak-anak kami kami dia selama dia libur sekolah ini, saudara, dia masih ada di sini. Dia mau main raket, Pak, saya beli raket. Ya sekalipun yang tidak mahal, artinya supaya bisa. Pak, kami mau jogging pagi hari, saya kasih teks saudara mereka tiap pagi. Kalau saudara nanti mau senam pagi-pagi, ibu yang dekat-dekat di sini yang tidak kerja boleh datang di sini. Mereka tiap pagi itu dia lagunya lagu kewer-kewer. Mereka ingat itu siapa namanya itu Glenn Fadli itu, karena itu ciptaannya kan yang meninggal itu. Itu penciptanya lagu kewer-kewer itu. Ya, jadi mereka ya tiap pagi sini saya senang saudara, karena sambil panas mereka juga bisa berjoget. Saya kadang intip dari kamar karena saya pagi nggak bisa cepat bangun saudara. Karena saya kadang tidur juga tidak bisa secepat yang saudara bayangkan. Ya saya kadang kalau hari-hari biasa seperti itu jam 12, jam setengah 2 baru bisa tidur. Kalau hari ini jam 3, setengah 4 saya baru bisa tidur. Ya, jam 3, setengah 4 baru saya bisa tidur. Jam 3 sudah mulai golek-golek, setengah jam baru ketiduran. Ya, karena saya harus, ya memang begitu. Kadang pagi hari istri dan anak-anak tidak bangunkan lagi saya doa di gereja, karena kami harus doa di sini jam 5 pagi. Kadang mereka tidak bangunkan lagi saya. Setelah mereka selesai doa mulai bising dan ribut di rumah baru saya sudah bangun. Ya jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, semuanya adalah kalau Tuhan mau berperkara tidak ada satupun bagi kita kemenangan. Jadi oleh sebab itu maka kita bersyukur. Inti daripada pemberitaan Paulus dalam ayat ini adalah murni untuk keselamatan kita di dalam Yesus. Tadi kita sudah lihat di dalam Roma pasal 1 ayat 17. Dan barang siapa percaya maka akan menerima keselamatan itu. Barang siapa percaya maka dia menerima keselamatan itu. Jadi intinya kembali kepada kita. Kita percaya setengah-setengah kah, suam-suam kuku kah, atau sedikit saja kah kepercayaan kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, ya meskipun ada ujian, meskipun ada pencobaan, tentunya iman kita tidak akan goyah. Kita mendukung program pemerintah supaya mengurangi banyaknya orang di tempat perkumpulan saudara terkasih di dalam Tuhan. Sebagai penghormatan oke kita lakukan. Tetapi juga saudara tidak ada menjadi dasar bagi kita untuk kita takut datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu bukan dasarnya. Kalau dasar kita karena takut, itu nggak benar saudara. Dasar iman kita itu salah. Tetapi kalau dasarnya penghormatan, itu oke-oke saja. Dan kita kalau kita berkata, oh pemerintah wakil Allah itu oke, kalau dia berjalan itu adalah kebenaran. Kalau sempat kita lihat seperti Barack Obama mengizinkan kawin sejenis, apakah itu perwakilan Allah? Menentang Alkitab, berarti menentang Allah. Di Belanda mereka juga mengakui saudara, ya perempuan dengan perempuan boleh kawin, ya laki-laki dengan laki-laki bisa kawin. Itu kan tidak mungkin. Berarti kadang bukan
wakili Tuhan, bahkan pemberontak kepada Tuhan. Jadi saudaraku terkasih saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jadi kepercayaan kita lah, karena iman lah yang menyelamatkan kita. Iman kita lah yang menyelamatkan kita, Bapak Ibu saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Kita teruskan. Barang siapa percaya maka akan menerima keselamatan itu, dan mungkin di dalam situasi krisis sekarang ini, usaha pekerjaanmu sedang ada dalam masalah, ada hal yang kita tidak pernah pikirkan itu terjadi. Saudara alami kesulitan, tetapi kita harus tetap percaya Injil Kristus dan tidak pernah ragu berpegang kepada Injil itu. Karena kita tadi percaya bahwa ya Roma pasal yang pertama ayat 16, Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi ketika kita tetap percaya kepada Injil, maka ada keselamatan di dalam kita, saudaraku. Karena di situ adalah kekuatan Allah, ya. Karena Ia sudah bangkit dari maut, memberi keselamatan bagi orang percaya. Dia sudah bangkit dari maut hari ini, sudah. Pagi-pagi hari sudah, coba munculkan Natanael. Bagaimana ya orang-orang datang ke kubur Yesus, mereka melihat di sana. Waktu itu pergi Maria Magdalena ingin menabur bunga di kubur Yesus, tetapi mereka tidak melihat lagi bahwa Yesus tidak ada. Karena ketika mereka sampai, dia lihat batu itu sudah terguling dan dia lihat ada orang di situ. Dia tidak tahu bahwa itu adalah malaikat, dan dia berkata, ya, siang engkau cari, dia tidak ada di sini karena dia sudah bangkit. Maka dinyatakan seperti itu. Suara. Pada hari Minggu pagi, sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Ia berlari mencari Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus. Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Pada hari Minggu pagi, sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Ia berlari mencari Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus. Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Lalu Petrus dan murid lain itu pergi ke makam. Kedua orang itu berlari, tapi murid lain itu berlari lebih cepat dari Petrus dan tiba lebih dulu di makam. Dia melewat ke dalam dan melihat kain kafan ada di situ, tetapi dia tidak masuk. Simon Petrus menyusul di belakangnya dan langsung masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan terletak di situ, juga kain yang menutupi kepala Yesus. Kain itu tidak di dekat kain kafan, tetapi terkurung, terpisah. Lalu murid Yesus yang lain yang tiba lebih dulu ikut masuk. Ia melihat dan percaya. Mereka masih tidak mengerti yang tertulis dalam Alkitab bahwa dia harus bangkit dari mati. Lalu kedua murid itu pulang. Maria Magdalena menangis di luar makam. Sementara menangis, ia berjalan mendekat dan menengok ke dalam makam. Ia melihat dua malaikat di sana.
berpakaian putih, duduk di bekas tempat jenazah Yesus, satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. Ibu, mengapa kau menangis? Mereka bertanya. Mereka mengambil jenazah Tuhanku. Aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Mengapa kau menangis? Kau sedang mencari siapa? Ia mengira itu tukang kebun. Jadi dia berkata, Jika kau memindahkannya, di mana kau meletakkannya, aku akan mengambilnya. Maria menoleh padanya dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabboni. artinya guru. Jangan bakar aku. Karena aku belum naik kepada Bapa. Temuilah saudara-saudaraku dan beritahukan bahwa aku akan naik pada Bapakku dan Bapa mereka, Allahku dan Allah mereka. Maka Maria Magdalena memberitahukan para murid bahwa ia sudah melihat Tuhan dan memberitahukan apa yang Tuhan katakan. Pada hari itu, Stop saya. Ya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, inilah hari kemenangan bagi kita. Dia bangkit dari antara orang mati. Kalau tadi Yesus mati tidak bangkit, ada nggak harapan bagi kita? Ada pengharapan bagi kita. Jadi apa harapan bagi kita? Sekalipun dia mati di Golgota, dia ampuni dosa kita. Ya. Dan setelah itu, setelah dia ampuni dosa kita dan dia mati, nggak hidup, nggak ada artinya pokoknya, nggak ada artinya. Tapi ada harapan bagi kita ketika dia bangkit dari antara orang mati, maka kita memiliki pengharapan hidup kekal, saudara. Karena dia sudah kalahkan maut. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Karena dia bangkit, saudara. Maka dia teruskan sedikit lagi. Apa dia berkata kepadanya, kepada murid-muridnya, saudara, nekat terus. Habiskan. berkumpul di sebuah rumah yang terkunci karena mereka takut pada para penguasa Yahudi. Lalu Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertaimu. Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan tangan dan lambungnya. Haleluya. Murid-murid gembira sekali saat melihat Tuhan datang. Yesus berkata lagi pada mereka, Damai menyertai kalian. Seperti Bapa mengutusku, aku pun mengutus kalian. Haleluya. Ini yang kita pegang, seperti bagaimana mau aku juga mengutus kalian. Ini lalu yang dia kita pegang. menghembuskan nafas. Terimalah Roh Kudus. Jika kalian mengampuni dosa orang, Allah mengampuninya. Jika kalian tidak mengampuninya, Allah tidak mengampuninya. Baik, ya. Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan yang mulia. Ini adalah Allah lakukan untuk kita, saudara. Saudara lihat dua yang saya petik ketika perkataan itu. Sebagaimana Allah mengutus aku, demikian juga aku mengutus engkau. Apa itu tanggung jawab ketika diutus, saudara? Matius 28 ayat 19, satu orang membacakannya untuk lanjutan daripada ini. Ini adalah utusan, saudara.
28, 19 dan 20. Matius. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Iya. Dia katakan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, saudara terkasih dalam Tuhan. Pergilah. Kata pergi ini adalah yang menandakan adalah menyuruh, mengutus kita. Dia berkata, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini tugas. Siapa yang punya tugas? Pendeta? Tidak. Yang punya tugas adalah kita. Kita yang punya tugas. Bapak, Ibu dan saya adalah punya tugas. Inilah kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Siapa pelayan-pelayan Tuhan? Saudara dan saya. Oh, saya tidak pendeta. Saudara di hadapan Tuhan. No, itu pendeta hanya nama dari yang gelar dan diberikan oleh sinode gereja. Tapi tanggung jawab bagaimana? Memang tanggung jawab adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Karena untuk itulah kita. Dia berkata, ya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini tugas kita. Katakan kepada kanan kiri saudara, katakan ke kananmu, tugas kita melayani. Katakan lagi ke sebelah, sama kita sama-sama punya tugas. Kita sama-sama punya tugas. Kita teruskan. Yang kedua, poin kedua saudara, ayat 3 dan 4 kita bacakan bersama-sama. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kita baca bersama-sama ya. Sudah lihat semua 2, 3 ya. Sebab apa? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai kitab suci. Ia dibangkitkan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika dia bangkit ada kuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kalau dia berkata dosamu sudah diampuni, tapi kalau dia mati tidak ada artinya. Tapi dia bangkit menyatakan bahwa kuasanya itu sempurna. Saudara lihat tadi tidak ada di sana poinnya, saudara ada 2 poin tadi. Ketika engkau mengampuni dosa orang lain, maka dosanya diampuni. Ketika engkau tidak mengampuni, maka dia tidak diampuni. Inilah berbicara tentang kuasa. Ini berbicara tentang kuasa. Tuhan berikan kuasa kepada kita. Siapa yang bisa berani berkata seperti itu? Nabi mana yang berani berkata seperti itu? Tuhan mana yang ada berkata seperti itu? Tidak ada, kecuali hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia berkata dosamu sudah diampuni. Luar biasa. Dan setelah dia berkata dosamu sudah diampuni, dan ketika dia berkata kepada orang lumpuh berjalanlah, maka orang berjalan. Ini adalah karya Tuhan yang luar biasa. Kuasa mengampuni dosa. Ya, saya teruskan. Kematian dan kebangkitan adalah hal yang penting yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena dosa kita ia rela menjadi tebusan supaya kita semua boleh menerima pengampunan dosa. Karena tanpa pengorbanannya di salib dan kebangkitannya, ya maka sia-sialah saudara tanpa kebangkitan itu. Ya, pengampunan bagi kita tidak berguna tanpa ada kebangkitan itu. Ya, itu saudara terkasih dalam Tuhan. Untuk poin kedua. Poin ketiga ayat 5 sampai yang poin kelima ayat 9 saudara dan 10 begini. Saya bacakan saja. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Ini kata Rasul Paulus. Akulah yang paling hina dikatakan di sana. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang.
dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras, lebih keras. Saya ulang. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dia menyadari, saudara, kenapa Paulus ini berkata begitu. Kan kita mau tahu dulu kenapa Paulus ini berkata seperti itu. Paulus ini sebelum dia disebut namanya Paulus, dia punya nama Saulus. Saulus ini adalah seorang yang sangat jahat, saudara. Saulus ini adalah seorang yang sangat jahat dan dia sangat benci kepada pengikut Yesus. Dia sangat benci tentang namanya pengikut Yesus. Dia kemana-mana menganiaya jemaat Tuhan. Bahkan saudara, ketika dia mendapat surat kuasa dari raja, dia berencana membunuh semua orang-orang percaya kepada Kristus. Bukan tanggung-tanggung yang Paulus lakukan. Maka perkataannya ini sudah dalam ayat 10 ini sangat luar biasa. Maka dikatakan di sana, ya ketika Saulus ini ingin menghancurkan jemaat Tuhan, Tuhan datang kepada dia. Ketika dia berjalan ke Damsyik, saudara, dia bertemu dengan Yesus di perjalanan. Coba lihat dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul, saudara terkasih di dalam Tuhan, pasal yang ke 8, ya. Saya sebentar saudara tahu. Ya, pasal 9, pasal 9. Kisah Para Rasul pasal 9. Saudara lihat ayat yang pertama, saya kembali sebentar bacakan bagi kita bersama-sama seterusnya. Saudara dengar, dikatakan begini, Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan menerima surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap, teruskan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dan dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya? Ayat 5, Saulus menjawab. Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Padahal yang dianiaya di situ bukan lagi Yesus, karena waktu itu Yesus sudah terangkat. Tetapi ketika Saulus ingin membunuh dan menganiaya jemaat Tuhan, ketika perjalanannya ke Damsyik, ada cahaya menaungi dia, maka rebahlah dia. Maka Tuhan berkata kepadanya, Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Ayat 5 dijawab oleh Saulus, siapa engkau? Dia menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Itulah sebabnya saudara, kita sangat dikasihi Tuhan, karena dia mengatakan kita ini adalah tubuhnya. Kita adalah tubuhnya. Maka dia berkata sama kita dengan dia. Ketika kita dianiaya, maka dia berkata, akulah yang engkau aniaya. Maka dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 17. Coba baca. Dikatakan seperti apa? 1 Korintus 3:17. 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah,
Inilah berharganya kita di hadapan Tuhan. Jangan buat dirimu gak berharga atas kuasa kebangkitannya hari ini. Karena itu sangat bernilai di hadapan Tuhan ketika engkau menghargai pengorbanannya itu. Jika ada orang yang ingin membinasakan baik Allah, maka Allah sendiri yang membinasakan dia, sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu ialah saya dan saudara. Katakan amin. Amin. Jadi ketika pulang, jangan kita kehilangan makna kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Belum puasa kenaikan yang surga lagi, nanti kita akan lihat 40 hari ke depan. Kuasa kenaikan yang surga Roh Kudus turun. Wah, luar biasa lagi. Ketika Roh Kudus turun di tengah-tengah kita, maka kita akan menjadi saksi Tuhan yang sangat luar biasa. Kita akan lanjutkan nanti setelah 40 hari. Saya teruskan catatan saya. Ya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ayat 9 dan 10 ini ada kuasa yang mengubah Rasul Paulus dari jahat menjadi baik, menjadi orang yang melayani Tuhan. Dan bahkan dilihat dari ayat 10, ia lebih bekerja keras dari rasul-rasul yang lain. Buktinya saudara, di dalam kitab perjanjian baru ini, surat tulisan-tulisan itu, surat Rasul Paulus lah yang paling banyak, saudaraku. Padahal dia yang tidak berjalan dengan Yesus waktu Yesus masa hidupnya. Ada murid-murid, ada ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, ada Andreas, ada Nathanael. Banyak murid-murid Yesus. Tetapi kenapa Rasul Paulus ini bisa dipercayakan untuk membuka pelayanan di setiap pelosok-pelosok di Asia, saudara berkasih dalam Tuhan. Rasul Paulus ini yang paling banyak tulisannya. Itulah sebabnya maka dia punya dasar, aku lebih bekerja keras daripada rasul-rasul yang lain. Dan matinya Rasul Paulus ini juga luar biasa. Ya, kita teruskan. Inilah kuasa yang mengubahkan. Saudara, Paulus ini sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah penganiaya pengikut Yesus. Bahkan tidak segan-segan untuk membunuh jemaat, saudara. Di dalam kisah para rasul tadi pasal 8 ayat 3. Tetapi pada waktu dia di dalam perjalanan ke Damsik, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maka mulai hari itu hidup Rasul Paulus diubahkan menjadi pelayan Tuhan, bahkan berani mati untuk memberitakan Injil. Dia berani mati untuk memberitakan Injil. Saudara lihat, ya, Kaifas sangat takut, saudara, ketika Tuhan berkata kepada Kaifas, engkau akan berjumpa ya dengan yang namanya Saulus, ya, di jalan yang lurus, engkau akan berdoa kepadanya. Kaifas ini berkata, Tuhan, bukankah dia itu adalah orang yang menganiaya jemaat Tuhan? Tapi Tuhan berkata kepada Kaifas, aku sudah, maaf namanya, lupa saya. Ya. Jadi dia berkata di situ, saudara, berkata dalam Tuhan. Yang ayat 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanannya karena mereka memang mendengar suara itu di dalam kisah para rasul tadi, saudara. Ayat 7. Tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi tidak dapat melihat apa mereka harus menuntut dia. Tetapi 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di dalam ada seorang murid bernama Ananias, namanya tadi bukan Kaifas, Ananias. Ya, firman Tuhan datang kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, iya, aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas orang Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Saudara lihat, diubahkan hidupnya. Dan saya percaya semua kita punya hidup di sini sudah diubahkan menjadi baru. Amin. Ya, kita semua sudah diubahkan oleh Tuhan. Hari ini anak-anakku, pemuda-pemudi semuanya, ya, jangan sia-siakan kuasa kebangkitannya. Mendaklah imanmu semakin kuat. Ketika engkau tidur, ketika mimpi engkau tidak bagus, engkau berdoa, tengking itu kuasa kegelapan. Jangan biarkan kuasa kegelapan yang menguasai. Tengking kuasa kegelapan. Dan jangan percaya kuasa setan lebih besar daripada kuasa Tuhan. Sebab roh yang ada di dalam kau lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi ini. Ya, dan siapa yang mengalahkan itu, saudara, adalah iman kita. Oleh sebab itu jangan takut. Ketika engkau mungkin ada mimpi buruk apa segala macam, doa dalam nama Tuhan Yesus. Tapi doamu jangan asal-asalan. Nanti dia bilang soal. Ya, kita harus sungguh-sungguh. Ya, hari inilah yang harus kita renungkan, saudara. Hal ini yang harus kita renungkan dalam diri kita.
Bapak Ibu Saudara semua, kita lihat ada orang yang berani mati supaya kita selamat dari hukuman. Bahkan dia juga memberikan pengampunan bagi setiap orang percaya. Dia yang mengubahkan hidup kita, yang semua ini menjadi kudus dan layak memasuki Yerusalem. Pemain musik mari. Dia sudah memberikan kepada kita kelayakan untuk mendapatkan Yerusalem baru. Jadi hari ini sudah kuasa kebangkitannya, jangan disia-siakan. Jika saudara pulang, saudara dikasih di dalam Tuhan, ya hendaklah kuasa itu menyertai dan memberkati kita semua. Kita sama-sama lagi berdiri. Ya kita tangkap pujian kita, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih aku, kasih aku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya.
sekalipun situasi sedang tidak menjanjikan, tapi biarlah iman kami semakin kuat Tuhan, semakin teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi kami tetap setia Tuhan kepada Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau yang mendahului kami, Engkau yang menghalau segala bencana daripada kami Tuhan, Engkau yang bertindak memberikan pertolongan kepada kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami menjadi orang yang berkekurangan, karena Engkau Tuhan kami adalah ya Tuhan. Engkau yang membela kami, iman kami semakin kuat Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini umat-Mu datang, diberkatilah mereka semua semakin luar biasa Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang tidak berubah-ubah Tuhan, biarlah hamba-Mu tetap berdoa buat kesehatan umat Tuhan, biarlah hamba-Mu berdoa buat keuangan mereka, buat kesehatan mereka Tuhan. Diberkati semua kaum bapa, kaum ibu, pemuda, pemudi, remaja, anak-anak, bayi-bayi, cabang bayi, ibu mengandung, diberkati Tuhan. Ibu-ibu yang sedang membutuhkan lawatan Tuhan, yang merindukan anak Tuhan, tolong jawab aku. Tetap hamba-Mu berdoa tidak ada habis-habisnya Tuhan, sebab itu semua adalah hamba-Mu berbuat untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa hamba-Mu dan firman-Mu juga hamba-Mu sudah sampaikan. Biarlah firman-Mu semakin menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu hari ini, sebab kami sudah memperoleh keselamatan dan kami ada harapan masuk ke surga. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Haleluya. Terpuji nama Tuhan.